Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Di sini saya akan membuat video dengan tujuan untuk memenuhi UTS studi materi fikih di MTS dan Madrasah Aliyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang thaharah. Thaharah menurut bahasa adalah berarti bersih. Menurut fuqaha atau ahli fikih, yaitu membersihkan hadas dan menghilangkan najis seperti darah, air kencing, dan setelah buang air besar dan lain-lainnya, yang hal tersebut bisa membatalkan wudu seseorang, sehingga seseorang tersebut dengan berthaharah atau dengan membersihkan diri bisa melaksanakan suatu ibadah. Seorang yang terkena hadas dilarang untuk sholat, dan untuk mensucikannya itu bisa dilakukan dengan cara mandi terlebih dahulu atau wudu, dan kalau tidak ada air itu bisa dilakukan dengan cara tayamum. Perintah untuk bersuci itu sudah dijelaskan dalam firman Allah, yaitu innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri atau membersihkan diri. Dari dua kandungan dari ayat tersebut, bahwa yang dimaksud dengan mutatahhirin adalah orang-orang yang bersuci, yaitu membersihkan atau upaya membersihkan badan, pakaian, dan tempat dari hadas dan najis, sehingga orang tersebut bisa melakukan suatu ibadah. Thaharah secara bahasa merupakan masdar dari kata thahara yadharu, yang berarti suci atau bersih. Sedangkan menurut madhab, pendapat dari madhab yang pertama adalah madhab Hanafi, thaharah diartikan sebagai bersih dari hadas dan najis. Menurut beliau, baik bersihnya disengaja maupun tidak disengaja. Dan tidak disengaja ini contohnya yaitu terkena air yang sangat banyak, seperti air hujan, terkena air hujan itu. Thaharah hadas merupakan suatu hal yang bersifat agama atau syariat, baik keseluruhan maupun sebagian dari anggota badan. Jadi seseorang yang terkena hadas berarti otomatis orang tersebut sudah kehilangan kesucian pada dirinya. Artinya seseorang tersebut tidak boleh melaksanakan suatu ibadah karena pada dirinya terdapat suatu hadas. Sedangkan menurut madhab Maliki, thaharah ialah suatu sifat hukumiyah yang ketika orang memilikinya menjadi salah satu sebab sahnya salat atau bisa dikatakan sebagai syarat sah salat. Jadi thaharah ini merupakan salah satu dari
sahnya sholat. Jadi kesempurnaan sholat tersebut tergantung pada cara kita toharoh atau bersuci. Toharoh ini bersifat batiniah atau lebih cenderung bersifat zaniyah dan bukan sesuatu yang dapat dirasakan oleh panca indera. Yang selanjutnya yaitu pendapat madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i mengemukakan dua pendapat, yaitu yang pertama adalah toharoh adalah sebagai upaya untuk menjaga kesucian bagi seseorang sehingga seorang tersebut diperbolehkannya mengerjakan ibadah sholat. Kemudian yang kedua adalah toharoh diartikan sebagai suci yang terbebas dari semua bentuk najis. Yang terakhir yaitu pendapat Imam Hambali. Menurut madhab Imam Hambali, toharoh adalah bebasnya seorang dari hadas atau yang semisalnya, serta hilangnya najis atau hadas dari serta najis itu sendiri. Adapun hilangnya hadas berarti hilangnya suatu sifat yang menghalangi sholat dan yang semakna dengannya. Selanjutnya yaitu pengertian hadas dan najis. Apa itu hadas dan apa itu najis? Hadas adalah suatu perkara yang menjadikan seseorang tersebut wajib untuk wudu atau mandi. Perkara yang mengharuskan wudu untuk bisa suci adalah ketika hadas kecil. Sedangkan perkara yang mengharuskan untuk mandi yang ketika untuk mandi yaitu ketika orang tersebut sedang berhadas besar. Yang kedua adalah najis. Apa itu najis? Najis yaitu sesuatu yang kotor atau menjijikkan sehingga ketika akan melaksanakan ibadah, khususnya ibadah sholat, maka menjadi mutlak suci dari najis tersebut dengan cara dibersihkannya. Toharoh tersebut dibagi menjadi dua, yaitu toharoh hukmi. Toharoh hukmi yaitu sucinya seseorang dari hadas kecil maupun hadas besar, yaitu orang tersebut tidak bisa dipandang dari segi luarnya saja. Artinya tidak bisa diartikan ketika seorang tersebut terlihat bersih dari penampilannya juga bersih dari secara hukum. Jadi tidak bisa dilihat dari luarnya atau fisiknya saja. Akan tetapi orang tersebut harus suci fisik maupun non fisik, yaitu harus juga bersih secara hukum. Secara hukum yaitu dengan cara melakukan ritual toharoh. Yang kedua adalah toharoh hakiki. Toharoh hakiki adalah terbebasnya seseorang dari najis, seperti halnya orang terdapat noda. Jadi misalnya bajunya atau tempat ibadahnya itu terdapat noda atau kotoran, maka hal tersebut tidak suci secara hakiki. Cara dari toharoh hakiki adalah dengan menghilangkan najis yang ada atau yang menempel pada suatu titik sehingga nantinya bisa melakukan ibadah ritual agama Islam atau ibadah sholat. Hadas kecil yaitu tadi hadas yang mewajibkan kita untuk berwudu untuk melakukan suatu ibadah sholat. Ibadah hadas kecil itu meliputi keluarnya sesuatu dari dubur dan kubur, sesuatu yang tidak keluar dari
dubur dan kubur, seperti hilangnya akal, gila, pingsan, atau tidak sadar. Selanjutnya menyentuh wanita dengan syahwat atau nafsu. Selanjutnya yaitu menyentuh kemaluan atau farji tanpa penghalang. Yang kedua adalah hadas besar. Hadas besar di sini yaitu meliputi berjima, keluar mani, orang yang mati, haid atau nifas, najis dan sejenisnya. Yaitu seorang tersebut harus melakukan mandi, itu hadas besar, yaitu harus dilakukan dengan cara mandi. Nah, sekian presentasi atau penjelasan kami mengenai thaharah dengan tujuan untuk memenuhi UTS studi materi fikih. Apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.